warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati unsur pemerintah setempat yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini, yang saya hormati para imam, pegawai syar'i, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh wanita, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, seluruh jamaah ta'aziyah hari ke-7 atas meninggalnya almarhumah Ibu Haja Karlin Tahir. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pagi ini semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, sampai dengan pagi hari ini di tanggal 13 Syawal 1447 Hijriah, kita masih diberikan segala kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita banyak-banyak bersyukur dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Ini nikmat Allah ini Bapak Ibu, kalau mau hitung, kalau mau tulis, tidak akan bisa mau dapat hitung. Makanya Quran sudah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mencoba menghitung nikmat Allah, ibu mau beli buku, lalu ibu mau tulis semua nikmat Allah itu, dipastikan ada nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung. Kenapa? Karena saking banyaknya nikmat Allah tersebut. Tidak usah kita bicara nikmat yang berat-berat, tidak usah kita bicara nikmat umur, tidak usah kita bicara nikmat rezeki, tidak usah. Kita bisa buang air saja itu nikmat. Cuman kadang-kadang tidak pernah kita syukuri. Makanya kata para ulama itu, nikmat itu mau dapat rasa nanti so tidak ada. Nanti so tidak ada itu nikmat baru mau dapat rasa. Ya Allah, ternyata nikmat sekali itu bisa buang air. Ya Allah, ternyata nikmat sekali itu bisa berjalan. Kalau asam urat so naik baru mau dapat rasa nikmat berjalan itu nikmat yang mahal. Maka senantiasa kita banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita iringi rasa syukur kita dengan sholawat kita kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang sering bersolawat, mengikuti sunnah dan ajaran beliau, insya Allah nanti akan mendapatkan syafaat beliau, akan mendapatkan tempat bersama beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah ta'ziyah yang dimuliakan Allah, hari ini sudah masuk di hari yang ke-7 atas meninggalnya almarhumah Ibu Haja Karlin Tahir. Kita hadir di tempat ini paling tidak tujuannya 3. 1, kita memberikan penguatan, hiburan kepada keluarga yang berduka. 2, kita mengambil pelajaran dari sesuatu yang bernama kematian. 3, kita akan kirimkan doa untuk almarhumah. Jadi ta'aziyah dimanapun itu, siapapun yang meninggal, siapapun pengisinya, tidak lepas dari 3 hal itu Bapak Ibu sekalian. Kita hibur keluarga yang berduka, kita ambil pelajaran dari kematian, dan yang ketiga, kita kirimkan doa untuk almarhum almarhumah. Sehingga setiap datang di ta'aziyah, kita merasa memberikan manfaat kepada keluarga, kepada almarhum almarhumah lewat doa, dan kita pribadi mendapatkan nasihat-nasihat kematian. Jamaah ta'ziyah yang dimuliakan Allah, almarhumah ini
saya baca di namanya sudah melaksanakan ibadah haji. Paling tidak ini akan memudahkan hisab almarhumah. Ilang-ilang wadito Ustaz, karena di antara hisab yang paling berat Bapak Ibu adalah hisab harta. Kenapa hisab harta? Karena semua hisab itu pertanyaannya mau satu. Kalau Allah mau hisab orang punya usia, orang punya umur, pertanyaan Allah itu mau satu, Bu. Ada pakai apa itu umur? An umrihi fima afnah. Umurmu kau pakai untuk apa? Selesai. Kalau ditanya soal anggota badan, pertanyaannya mau satu. Kau pakai untuk apa tanganmu? Kau pakai untuk apa matamu? Apa yang kau lihat? Apa yang kau dengar? Kau gunakan untuk apa panca indera yang aku berikan? Selesai. Pertanyaannya cuma satu. Kalau Allah mau tanya tentang ilmu kita, cuma satu yang Allah mau tanya. Ilmumu kau amalkan atau tidak? Selesai. Tapi pertanyaan soal harta, pertanyaannya dua. Min aina tasabah wa fima anfaqoh. Dapat dari mana ini harta, baru ada kasih keluar kemana. Jadi pertanyaan soal harta itu pertanyaan yang paling berat, karena pertanyaannya tidak linear satu arah, tapi dia dua arah. Dapat dari mana hartamu, kemudian kau pakai untuk apa hartamu. Kalau umur cuma ditanya ada pakai untuk apa. Kalau anggota tubuh cuma Allah tanya pakai bikin apa. Tapi kalau harta, dua pertanyaannya sekali lagi. Dari mana ada dapat dan kemana ada kasih keluar. Maka ini hisab yang berat. Ada orang hartanya harta yang halal. Dia mencari, dia di sawah, dia bawa bentor. Dia mencari sesuatu yang halal. Tapi Masya Allah, ketika ditanya ada bikin apa ini harta, dia bilang ada bikin yang sesuatu Allah haramkan. Dia ada pakai mabuk, dia ada pakai berzina. Berarti sumbernya halal, dia selamat dari sumbernya, tapi kemananya itu yang bermasalah. Ada orang-orang yang kedua, keluarnya yang baik, hartanya dipakai haji, hartanya dipakai umroh, hartanya dipakai bikin masjid, hartanya dipakai santuni anak yatim. Tapi ketika ditanya dari mana ini harta, ternyata DP harta dia dapat dari judul. Ternyata DP harta dia dapat dari sesuatu yang Allah haramkan. Maka ini juga tidak selamat. Maka ketika almarhumah kita saksikan sudah melaksanakan ibadah haji, paling tidak salah satu hisab soal harta. Kemana hartamu? Almarhumah insya Allah bisa menjawab, aku pakai untuk melaksanakan perintahmu ya Allah. Maka mudah-mudahan semua kita yang ada di tempat ini, kalau sudah berhaji Allah panggil haji ulang. Dan kalau belum, mudah-mudahan segera Allah mudahkan berangkat ibadah haji. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kedua, untuk kita yang hadir di tempat ini, sekali lagi kematian ini memberikan pelajaran, memberikan pesan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini tidak lama. Kehidupan dunia ini cuma sebentar. Izin, berapa umur almarhumah? Saya lupa tanya tadi. Berapa? 68 tahun. Ini masih masuk dalam apa yang Nabi sampaikan. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Kata Nabi, paling banyak, tidak semua, tapi paling banyak umur umatku itu antara 60 sampai 70. Dan sedikit yang lewat dari itu. Almarhum masih masuk di range itu, 68 tahun. Tapi saya ingin sampaikan, almarhumah 68 tahun ada di atas tanah. Kalau ternyata kiamat terjadi tahun 2500, berarti almarhum ada 424 tahun di bawah tanah. Kita meninggal misalnya usia 80, baru kiamat terjadi masih ratusan tahun lagi.
berarti puluhan tahun, 80 tahun di atas tanah, ratusan tahun di bawah tanah. Apa artinya? Kehidupan dunia ini kehidupan yang sebentar. Tidak lama kita di dunia ini. Makanya Nabi itu menggambarkan orang di atas dunia hanya seperti orang yang sedang safar. Tsumma raha wa tarakaha. Dia melakukan perjalanan, dia capek, dia lelah, dia istirahat di sebuah pohon. Tsumma raha wa tarakaha. Dia penumpang rabu-rabu, dia istirahat sejenak, baru dia lanjutkan perjalanannya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kematian memberikan pelajaran bahwa kehidupan dunia ini tidaklah lama, sebentar. Dan Masya Allah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa semua yang ada di atas dunia ini pasti akan kembali kepada Allah. Almarhumah ini saya yakin pernah datang di takziah, pernah datang di pemakaman, tapi hari ini almarhumah yang ditakziahi. Almarhumah pasti pernah beraktivitas bersama, tapi 7 hari yang lalu semua itu sudah berakhir. Maka benarlah firman Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini milik Allah dan pasti mau kembali sama Allah. Sehingganya tidak ada yang mau bikin baraba. Tidak ada yang pantas disombongkan di dunia ini. Kenapa? Semua statusnya titipan. Ibu-ibu ada yang dapat rasa tanah goyang tadi pagi? Kancang ya? Kancang dan lama. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah. Saya rasa itu gempa tadi itu tidak berhenti sampai zuhur. Ternyata masih berhenti. Lama dan kencang. Na'udzubillahi min dzalik. Di situ kan kita belajar, ternyata tidak ada yang mau bikin sombong di kehidupan dunia ini. Tidak ada yang mau bikin baraba. Cuman Allah goyang kamari sedikit, cuman Allah jadikan satu makhluk yang bernama tanah bergetar. Ilohebu keluar. Saya rasa tadi itu ada yang sementara mama saya kasih tinggal. Ada yang di kamar mandi dia kasih tinggal. Ada yang ada bangun langsung tidur langsung melompat. Jadi jamaah sekalian, tidak ada yang mau bikin baraba. Karena dengan makhluk tanah saja Allah jadikan dia bergetar. Berapa skala Richter tadi? 7,3. Kalau saya tidak salah di bagian surut ada yang meninggal dunia. Ya, Masya Allah. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kematian itu ternyata tidak harus dengan sebab yang berat. Mati itu tidak nanti so di ICU, Bu. Mati itu tidak nanti so komplikasi darah tinggi, gula, diabetes, asam urat, kolesterol. Orang yang sehat-sehat, orang yang bugar, orang yang kuat pun bisa meninggal sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang meninggal dalam keadaan sehat. Bagaimana dia bicara? Ada orang yang berjalan kemudian celaka. Ada orang yang masuk di kamar mandi tapalisi. Ada yang jatuh akan bangunan gempa bumi. Ada orang yang cuman, bahkan saya pernah ta'aziyah, cuman ada izin tidur, meninggal. Ada orang yang cuman tatoki, meninggal. Ada orang yang cuman tapalisi, meninggal. Maka jamaah sekalian, mati itu tidak harus dengan sebab yang berat-berat. Kita bisa meninggal dengan sebab yang sangat sederhana. Makanya kalau datang di kematian, jangan terlalu fokus pada penyebab. Kadang-kadang ibu itu kalau pergi takziah dia mau tanya meninggal kenapa, sakit apa. Baru dia mau cek akan itu penyakit di almarhumah ada pada dia atau tidak. Meninggal kenapa ini almarhumah. Almarhumah ini memang selama hati Allah ada penyakit jantung. Oh alhamdulillah kita tidak ada jantung. Seakan-akan kalau tidak ada jantung tidak mau mati. Meninggal kenapa ini ti ayah ini hati. Oh hati Allah dia ini memang selama ada usus buntu. Oh alhamdulillah kita tidak ada usus buntu. Seakan-akan kalau tidak ada usus buntu tidak mau mati. Padahal itu cuma sebab. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebab kematian boleh banyak, sebab kematian boleh beragam, sebab kematian boleh A, B, C, D dan seterusnya. Wal mautu wahid, tapi kematian tetap cuma satu.
Makanya saya sering gambarkan, kalau kematian itu ibarat perlimaan, maka banyak sebabnya. Ada yang dari Tumula Butao, ada yang dari Agus Salim, ada yang dari Andalas, ada yang dari Bengsol, ada yang dari Talaga. Pada akhirnya ketemu di titik kematian yang sama. Ada yang meninggal dengan sebab asam urat, ada yang meninggal dengan serangan jantung, ada yang meninggal karena cuci darah. Berupa-rupa, bermacam-macam sebabnya, dia akan ketemu pada titik yang sama, yaitu ada mati. Makanya datang di kematian fokusnya bukan cuma pada sebab, tapi pada mati. Kadang-kadang kan begitu datang di kematian, apalagi yang meninggal tiba-tiba. Meninggal kenapa? Almarhum ini ati Allah sedekat buka puasa, ada pergi bacari gas, bacari dadara, baru ati Allah trek apa sambar meninggal. Kalau kita cuma fokus pada sebabnya, Pak, orang cuma mau hati-hati naik motor. Hati-hati naik motor. Kenapa? Kemarin ada hati Allah bahwa ada naik motor, celaka mati. Hati-hati mau naik motor. Kenapa? Karena ternyata tetangga sebelah bahwa ada naik motor, celaka mati. Padahal kan bukan itu center pointnya, bukan itu, Pak. Hati-hati kalau tidak mau sholat. Karena orang keluar rumah sesehat tidak, belum tentu mau pulang dalam keadaan hidup. Hati-hati dengan hidup. Hati-hati kalau tidak mau sampai. Hati-hati makan yang haram. Karena kematian itu segampang dia keluar rumah, pulang-pulang diantar oleh orang lain, meninggal dunia. Datang di tetangga meninggal, kenapa? Ti nenek ini hati Allah tapalisi di kamar mandi. Orang ada tunggu 10 menit, setengah jam, tidak ada suara, orang dobrak, so meninggal. Ibu pulang ke rumah, apa yang ibu mau jadikan titik poinnya? Hati-hati masuk di kamar mandi. Delo sikat dulu itu WC. Soal lumut sekali. Sana tetangga masuk di kamar mandi, karena DP kamar mandi licin, tapalisi, mati hati. Padahal titik fokusnya bukan cuma itu. Hati-hati dengan hidup. Jangan menyia-nyiakan waktu. Jangan sampai meninggalkan sholat. Karena orang yang masuk di kamar mandi dalam keadaan sehat, dipotantu mau keluar dalam keadaan hidup. Belum tentu mau keluar dalam keadaan selamat. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sekali lagi kematian ini menjadikan kita belajar bersama. Tidak ada yang tidak mau mati. Yang ada doi mati, yang tidak ada doi mati. Yang ada jabatan mati, yang tidak ada jabatan mati. Yang menikah mati, yang tidak menikah mati. Yang ada anak banyak mati, yang tidak ada anak mati. Yang tinggi mati, yang pendek mati. Tamu iso mati, tampu si mati. Yang kurus mati. Tidak ada cerita. Justru Ustaz kadang-kadang yang kode begini yang duluan Ustaz begitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari sama-sama kita belajar bahwa datang di kematian ini adalah miniatur kematian kita nanti. Orang yang jaga bagale kubur, suatu saat nanti orang yang akan menggali kuburan untuk dia. Orang yang sering ceramah tausiah, suatu saat nanti jenazahnya yang akan ditausiahi oleh orang lain. Orang yang sering memimpin arwah, orang yang sering diundang berdoa di kubur, suatu saat nanti jenazah dia yang akan didoakan oleh orang lain. Karena hidup hanya soal pergantian. Hari ini kita yang datang melayat di orang mati, suatu saat nanti orang yang akan melayat di kematian kita. Maka mumpung Allah masih kasih kesempatan kita untuk hidup, maka manfaatkan sisa umur kita. Kenapa sisa? Karena orang tidak tahu umur orang ini berapa banyak lagi yang ada. Bu, kalau ditanya, orang pe umur ini masih lagi atau boleh tinggal? Kira-kira masih lagi atau boleh tinggal? Boleh tinggal Kalau masih lagi itu, yang tak lewat harus sadiki. Pergi diisimu 40 kilo, 10 kilo sudah lewat. DP istilah masih lagi 30 kilo. Tapi kalau yang sudah lewat 30 kilo, berarti boleh tinggal 10 kilo. Di ibu umur masih lagi atau boleh tinggal? Boleh tinggal. So tidak lama.
Maka ini menjadi bahan muhasabah untuk kita bersama. Apalagi kita baru selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan saya ingin sampaikan juga, almarhumah ini bahagia. Kenapa? Dipanggil setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Paling tidak, kalau saya tidak tahu almarhumah ini mungkin sempat puasa atau sempat sholat tarawih. Satu saja ibadah puasa almarhumah yang Allah terima, apa jaminannya? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi kalau almarhumah ini sempat puasa, sempat sholat tarawih, maka insya Allah almarhumah dicabut nyawanya oleh Allah setelah Idul Fitri dalam keadaan dosa-dosa yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi jamaah sekalian, mumpung kita ini baru selesai dari Ramadan, mari kita jaga semangat ibadah Ramadan kita, jaga sholat kita. Saya ingin sampaikan, sholat itu di luar Ramadan sebenarnya lebih gampang daripada mutadiyah atau Ramadan. Mau sambayang di luar Ramadan itu sebenarnya lebih gampang Pak daripada mau sambayang di bulan Ramadan. Tidak percaya Ustaz? Lihat orang lihat sholat subuh. Di ibu Ramadan subuh bangun jam berapa? Sahur bangun jam berapa? Jam 2, jam 3, ada yang setengah 3. Bangun jam setengah 3, baru masak, baru makan. Kira-kira orang mengantuk, orang lala, orang kanyang paling gak kamu bangun. Kalau dia mengantuk, dia lala, baru dia kanyang, paling gak kamu apa? Tidur. Tapi Masya Allah di Ramadan apa ti ibu bilang? Mau subuh dulu. Harusnya setelah Ramadan kan tidak perlu bangun setengah 3. Mau bangun jam 4 tahajud masih mau dapat riki. So tidak ada mengantuk, so tidak ada itu kanyang. Seharusnya sholat subuh di luar Ramadan lebih gampang daripada sholat subuh di bulan Ramadan. Kedua, sholat zuhur dan sholat asar. Sholat zuhur, sholat asar di Ramadan itu berat. Kenapa? Jam-jam kritis. Makanya tidak ada orang sholat zuhur, sholat asar di Ramadan pergi di masjid senyum-senyum, tidak ada. Wanu jamunyu-munyu, huto-huto. Karena DP baterai ati olol 16%. Iya kan? Capek, panas, aus, lapar. Tapi Masya Allah, coba kalau Ramadan itu masjid zuhur asar rame. Nah, setelah Ramadan, di ibu, bapak-bapak mau pergi di masjid bawa es kelapa muda, mau ali. Boleh. Mau pergi di masjid bawa nasi kuning, 1 ember, boleh. Seharusnya sholat zuhur, sholat asar di luar Ramadan, itu lebih gampang dari sholat zuhur di bulan Ramadan. Yang keempat, sholat maghrib. Kalau ibu mau tanya pas saya, Ustaz, sholat apa yang paling susah di Ramadan? Sholat maghrib. Kenapa? S2 belum habis. Dadara baru takore 1. Masya Allah, di Ramadan itu godaan maghrib itu luar biasa. Ibu-ibu tidak makan seharian, aus, lapar, tiba-tiba seboleh makan, seboleh minum. Tapi apa ibu bilang? Mau maghrib dulu. Indah sekali keimanan kita di Ramadan. Mau maghrib dulu, nanti habis maghrib baru mau tadarus. Tadarus. Mau terus ini semua yang di atas meja. Maka setelah Ramadan kan ibu tidak ada godaan makan lagi. Harusnya sholat maghrib di luar Ramadan itu lebih gampang daripada sholat maghrib di bulan. Dan yang terakhir, sholat isya. Sholat isya di Ramadan itu berat karena tak gandeng dengan sholat tarawih. Kalau bukan 11, 23 banyak DP rakaat. Maka seharusnya setelah Ramadan bolo berapa? Bolo apa? Maka seharusnya sholat isya di luar Ramadan itu lebih gampang daripada sholat isya di bulan Ramadan. Maka yang kita banyak-banyak minta doa kepada Allah, Allahumma rzuqna istiqamah ba'da Ramadan. Ya Allah, berikanlah keistiqomahan kepadaku setelah Ramadan. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan seluruh amalan-amalan Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana, siyamana, qiyamana, tilawatana fi syahr Ramadan. Dan kita minta kepada Allah, Allahumma rzuqna istiqamah
ba'da Ramadan. Ya Allah, berikan keistiqomahan kepada hamba setelah Ramadan berakhir. Perbaiki dan jaga kualitas sholat kita di bulan Ramadan. Kalau sekarang so jaga talewat itu waktu, kasih semangat kemari ulang. Memperbaiki sholat itu macam-macam. Kalau dia tidak jaga sholat, maka usahakan perbaiki sholatnya. Mulai pelan-pelan sholat. Ustadz, saya sholat, cuman kadang-kadang saya pe sholat ini jaga offside DP waktu. Kadang-kadang lohor 2:30, kadang-kadang maghrib nanti sore, asar nanti sore salah maghrib. Yang paling banyak itu DP subuh nanti 7:30. Yang tidak tahu subuh atau duha, mau bilang subuh sekarang matahari, mau bilang duha di polot tadi ya subuh. Akhirnya dia gabung DP niat, ya Allah, saya berniat sholat subuh 2 rakaat, tapi karena sama-sama 2, so ini lo duha ya Allah. Allahu Akbar. Jamuali, tidak boleh gabung sholat ibadah yang sunat, tidak boleh mau gabung dengan yang wajib. Sama dengan orang mau ganti puasa Ramadan, tapi dia mau gabung dengan Senin Kamis. Tidak boleh digabungkan 2 niat. Atau dia mau puasa Syawal, dia gandenkan dengan qadha puasa Ramadan, tidak boleh. Jadi karena ibadah wajib tidak boleh digandengkan dengan ibadah sunnah. Yang boleh itu sunnah dengan sunnah, itu yang boleh. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, perbaiki kualitas ibadah kita. Kenapa? Karena apa yang dialami almarhumah Ibu Haja Karlin Tahir 7 hari yang lalu, itulah yang akan kita alami. Kapan? Entah 1 tahun lagi, entah 5 tahun lagi, entah 1 bulan lagi, atau entah 1 pekan lagi. Kita tidak tahu. Yang kita bisa lakukan cuman banyak-banyak mempersiapkan diri. Ibu, kemarin akhir Ramadan sempat dengar kabar yang saudara kandung meninggal dunia kecelakaan. Ketika mau pergi di Manado, kecelakaan. Masya Allah. Siapa yang mau tahu itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Siapa yang mau tahu kalau itu akan terjadi? Niatnya untuk melakukan silaturahmi kepada orang tuanya. Ibu Haja Farida Walangadi itu teman saya, orang tuanya mau Idul Fitri di sana. So bawa kue, Bu. Di oto itu ada kue kering, kue basah ada di oto itu. Tapi ternyata begitulah kematian. Dia merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata bukan menjumpai orang tuanya, tapi lebih dulu menjumpai kematiannya. Artinya, kalau orang lain bisa meninggal tiba-tiba, berarti orang Allah bisa. Kalau orang lain bisa meninggal sore, padahal pagi dia masih ada pergi di pasar, berarti kita orang Allah bisa. Maka kematian yang tiba-tiba menjemput orang lain bisa juga menjemput kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hampir 30 menit dan yang paling terakhir, karena setelah ini masih ada pembacaan doa. Yang paling terakhir, kita akan sama-sama mengirimkan hadiah terbaik kita untuk almarhumah. Apa itu? Doa. Makanya untuk anak-anak, kedua anak dari almarhumah, tolong doakan ibunda tercinta. Kematian itu memutus perjumpaan, bukan memutus hubungan. Jadi kalau orang tua itu orang sudah meninggal, yang tak stop itu perjumpaan, bukan hubungan. Hubungan masih bisa terjalin lewat apa? Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hubungan masih bisa berlanjut. Setiap selesai doa, setiap selesai sholat, setiap ada ingat orang tuanya, langsung baca itu doa. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Langsung baca, karena cuma itu yang orang tua mau tunggu di alam kuburnya. Ibu-ibu yang orang tuanya sudah meninggal, mungkin 10 tahun lalu, mungkin 20 tahun lalu, tetap baca terus itu doa. Karena tidak ada yang torang pe papa, torang pe mama tunggu di alam kubur, kecuali itu doa. Dorang so tidak peduli torang mau naik jabatan, dorang so tidak peduli torang pe rumah so jadi gagah, tidak peduli dorang. Yang dorang tunggu satu-satunya cuman doa. Dalam hadis sahih itu ada seorang mayit, Allah berikan dia kenikmatan kubur, Allah kasih gagah DP kubur. Kemudian dia bertanya, ya Allah ini sebab apa? Kata Allah, istighfari waladika laka. Ini disebabkan istighfar anak-anakmu kepada. Ya,
Jadi ibu-ibu, jangan pelit mendoakan orang tua kita. Ustadz, itu Rabbik firli wali walidayya terlalu panjang, saya tidak hafal. Ganti dengan yang pendek. Rabbik firli wa abi. Ya Allah, maafkan aku wa abi, dan maafkan ayahku. Rabbik firli wa ummi. Ya Allah, maafkan aku dan maafkan ibuku. Kalau ibu tidak pernah mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia, siap-siap ketika nanti orang yang meninggal, orang pe anak Allah tidak berdoa. Itu hukum alam. Al-jaza min jinsil amal. Apa yang kita tanam, itu yang kita petik. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Hari ini tidak pernah berdoa pada orang pe orang tua. Tidak masalah. Cuman ingat, orang Allah ada yang mati. Dan kalau orang tidak pernah mendoakan orang tua, siap-siap ketika orang yang mati, jangan harap orang pe anak berdoa pada orang. Karena sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita, begitulah anak-anak kita akan memperlakukan kita. Jadi untuk kedua anak dari almarhumah, terus doakan, karena itu yang mereka butuhkan. Kalau ada kelebihan, kalau ada rezeki yang banyak, bisa bersedekah, berinfak atau wakaf atas nama almarhumah. Kalau ada kelebihan harta, misalnya dapat naik jabatan atau misalnya dapat pekerjaan, boleh bersedekah, sumbang Al-Quran di masjid, bikin taman pengajian, sumbang di taman pengajian, sesuatu yang bisa bermanfaat untuk almarhumah. Dan jangan pernah bosan berdoa. Kadang-kadang kita itu bukan tidak tahu keajaiban doa, kita tahu. Cuman kadang-kadang kita malas untuk berdoa. Padahal kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Soal Allah mau kabulkan kapan, itu terserah Allah. Soal Allah mau ijabah kapan, itu terserah Allah. Tapi kapan seorang muslim berdoa, maka di situ dia sudah mendapatkan yang namanya pahala. Maka jangan pernah ragu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, mintalah maka pasti akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang sombong kepadaku. Siapa orang yang sombong? Yang tidak mau berdoa. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung bakore HP. So tidak ada berdoa, so tidak ada mau angkat tangan. Hati-hati. Kalau kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, aku tidak takut doaku tidak dikabulkan Allah. 1000 kali dia berdoa, tidak ada yang Allah kabulkan, dia tidak takut. Beliau tidak takut. Yang beliau takutkan itu satu, Allah cabut rasa ingin berdoa. Kalau orang tidak suka berdoa, hati-hati. Boleh jadi Allah sudah tidak lagi menggerakkan hati kita, karena Allah tidak lagi ingin mendengarkan curhatan-curhatan kita. Maka berdoa. Allah kabulkan kapan itu terserah Allah. Tugas kita cuma berdoa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita paripurnakan dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa yang kita bacakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhumah diberikan tempat terbaik di alam kuburnya, dijadikan alam kubur yang merupakan bagian dari taman-taman surga, dan Allah jauhkan dari alam kubur yang merupakan lubang dari lubang-lubang api neraka. Juga kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah mewafatkan kita dalam keadaan iman dan Islam yang terbaik, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita siang hari ini, Allah akan kumpulkan kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.